Siklus Produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasran Rahman dengan NIM 361-2028, kelas 2B D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai siklus produksi pada salah satu perusahaan toko frozen food yang telah kami wawancarai. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan flowchart untuk pemrosesan data siklus produksi sebelum perubahan menurut perusahaan dan sesudah perubahan menurut kelompok. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk pemrosesan data siklus produksi menurut perusahaan. Pertama ini, bagian produksi mulai membuat list permintaan bahan baku dengan mengajukan dokumen pengambilan bahan baku ke bagian gudang. Dokumen yang dibuat ada dua salinan, satu untuk diarsipkan ke bagian produksi dan satu yang diserahkan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima dokumen pengambilan bahan baku dari bagian produksi, bagian gudang mulai menyiapkan bahan baku sesuai dengan list yang diminta. Setelah siap, bagian gudang menyerahkan bahan baku mentah tersebut ke bagian produksi serta dokumen pengambilan bahan baku untuk dicocokkan. Kemudian, bagian produksi setelah menerima bahan baku mentah, bagian produksi mengelola bahan baku mentah tersebut menjadi bahan baku setengah matang. Setelah bahan baku setengah matang jadi, maka bagian produksi menyerahkan bahan baku setengah matang tersebut ke bagian pengantaran untuk diantarkan ke outlet-outlet toko frozen tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk pemrosesan data siklus produksi menurut kelompok. Yang pertama, bagian produksi mulai membuat list permintaan bahan baku mentah. Kemudian, mengajukan dokumen permintaan bahan baku ke bagian gudang. Ada dua salinan dokumen yang dibuat. Satu diserahkan ke bagian gudang dan satu diarsipkan di bagian produksi. Setelah bagian gudang menerima dokumen permintaan pengambilan bahan baku, kemudian bagian gudang mencocokkan bahan baku yang tersedia dengan list dokumen pengambilan bahan baku. Jika sesuai, maka bagian gudang menerima persetujuan pengambilan bahan baku mentah. Setelah itu, bagian gudang mulai menyiapkan bahan baku mentah dengan list yang diminta oleh bagian produksi. Setelah siap, maka bagian gudang menyerahkan bahan baku tersebut ke bagian produksi dengan dokumen pengambilan bahan baku. Ada tiga salinan dokumen yang dibuat. Satu diarsipkan di bagian gudang, satu untuk diserahkan ke bagian produksi bersamaan dengan bahan baku mentah yang diminta, dan satu diserahkan ke bagian akuntansi untuk pencatatan keuangan. Setelah itu, bagian produksi menerima pengambilan bahan baku serta bahan baku mentah dari bagian gudang. Maka bagian produksi melakukan verifikasi bahan baku mentah apakah sesuai dengan listnya atau tidak. Jika tidak sesuai, maka bagian produksi melakukan pengambilan bahan baku. Tetapi jika sesuai, maka bagian produksi melakukan pemrosesan bahan baku dan menerima bahan baku tersebut. Setelah itu, bagian produksi mengelola bahan baku ini menjadi bahan baku setengah matang. Setelah siap, maka bagian produksi menyerahkan bahan baku setengah matang tersebut ke bagian pengantaran untuk diserahkan ke outlet-outlet toko frozen tersebut. Sedangkan dokumen yang diserahkan ke bagian akuntansi tadi dilakukan oleh bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan jurnal dengan mencatat jurnal pengeluaran bahan baku. Itulah penjelasan dari saya mengenai flowchart untuk pemrosesan data siklus produksi menurut perusahaan dan menurut kelompok. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.